Salam Satpam Jaya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Satpam Jaya, channelnya Satpam Indonesia. Baik sobat, kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara menerima laporan kehilangan. Baik, kita lanjut. Untuk menuju pemulihan profesi Satpam Indonesia, dukung channel Satpam Jaya dengan cara subscribe, like, tekan tombol, dan jangan lupa komentarnya sobat. Baik sobat, biasanya dalam tugas kita selalu mendapati yang namanya laporan. Laporan itu bentuknya sangat banyak, ada laporan kejadian, laporan kehilangan, dan sebagainya. Contoh di sini kita akan sharing mengenai laporan kehilangan. Nah, untuk menerima laporan kehilangan tersebut, kita harus lebih berhati-hati karena rentan dengan kata mengiyakan. Jadi, kita membenarkan bahwa si pelapor telah kehilangan barang-barangnya. Nah, untuk menerima laporan kehilangan, kita harus membuat format yang terbaik. Contoh di sini adalah referensi channel Satpam Jaya, yaitu formatnya laporan pengaduan. Kenapa harus laporan pengaduan? Karena kalau langsung dibuat laporan kehilangan, misalkan korban mengaku kehilangan uang 20 juta. Kemudian kita petugas security membuat laporan tersebut dalam format laporan kehilangan. Artinya, kita sudah mengiyakan, sudah membenarkan laporan tersebut. Padahal belum tentu pelaporan korban tersebut kehilangan sesuai dengan jumlah barangnya. Karena ini masih sifatnya laporan awal, belum finish. Jadi Sobat Satpam, sekali lagi harus berhati-hati dalam menerima laporan. Contoh sesuai dengan pengalaman saya, waktu di tempat tugas dulu, saya pernah menerima laporan kehilangan berupa uang 20 juta. Nah, untungnya kami punya laporan format yang terbaik, yaitu laporan pengaduan, walaupun dia melaporkan kehilangan. Nah, setelah kita cross-check, kemudian uang tersebut ditemukan, yang menemukan adalah petugas parkir, ternyata setelah dihitung uangnya bukan 20 juta, tapi 10 juta. Nah, artinya laporan pengaduan ini sangat baik untuk menerima laporan-laporan apapun yang dilaporkan oleh si pelapor. Oke, jelas sobat ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam menerima laporan. Baik sobat, berikut ini ilustrasi cara menerima laporan kehilangan dengan format laporan pengaduan. Baik sobat, seperti sobat lihat di halaman berikut, ini adalah format laporan pengaduan. Format pengaduan ini fungsinya adalah untuk menerima semua laporan secara awal. Jadi tidak langsung membenarkan atau mengiyakan ketika ada laporan dari siapapun. Nah, sesuai dengan tanda panah laporan pengaduan. Contoh di sini misalkan nomor 23. Kemudian di sini ada LP, yaitu maksudnya laporan pengaduan, ada SJ. SJ ini Satpam Jaya, misalkan ya kalau ada BUJP lain ya disesuaikan dengan BUJP-nya. Di sini ada W dan A berarti Wisma Angkasa. Kemudian ada 1 bulan 1 dan 2020. Kemudian di bawahnya data si pelapor, misalkan namanya Indah, si pelapor atau korbannya, kemudian tempat dan tanggal lahir Jakarta 28 Oktober 1980. Agama Islam, nomor KTP atau SIM atau telepon sesuai dengan tertera, nomor KTP dan nomor handphone. Pekerjaan karyawan, alamat Jalan Bungur Besar RT 006-009 Blok A 5 Cengkaring Jakarta Barat. Baik sobat, ini untuk data si pelapor atau misalkan juga korban. Sudah jelas untuk halaman ini ya sobat. Ke halaman berikut, misalkan peristiwa yang terjadi. Menurut si pelapor, kehilangan tas merek tas tes 1 buah. Nah, ini menurut laporan si pelapor ya sobat. Nah, sobat harus menulis mengetik sesuai dengan laporan yang diterima.
Nah, kemudian di bawahnya ada saksi. Saksi ini misalkan Surono. Surono ini misalkan adiknya korban. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Oktober 1985. Agama Islam, nomor KTP, SIM atau telepon sesuai dengan tertera. Kemudian alamat sama, karena ini adik kakak ya. Oke sobat, jelas ya untuk halaman ini. Kita lanjut ke halaman berikut. Waktu kejadian. Waktu kejadian misalkan hari Kamis tanggal jam 23 Januari 2020 jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian. Nah, tempat kejadian ini misalkan di sini lantai 2 food court ya. Food court ini tempat makan Wisma Angkasa Jakarta Utara. Kemudian tanggal jam dilaporkan. Jadi berbeda ya sobat pada saat kejadian dan jam dilaporkan. Karena jam dilaporkan itu bisa langsung saat itu juga, kemudian bisa besoknya dan sebagainya. Nih, misalkan di sini dilaporkan 23 Januari 2020 dengan tanggal yang sama jam 13, beda 1 jam ya sobat. Oke, jelas sobat ya. Kemudian kerugian si pelapor atau korban berupa apa saja? Di sini contoh kehilangan tas 1 buah berisi dompet berisi uang tunai 1 juta, kemudian handphone merek Cigjag 1 unit, cincin 10 gram, KTP, SIM mobil, ATM BCA, kemudian ATM CIMB 1 buah, dan 1 buah kartu kredit BCA. Nah, ini contoh misalkan si pelapor melaporkan kehilangan, isinya apa saja sih dalam tas tersebut. Oke sobat, jelas ya. Kita ke halaman berikut. Pelaku. Nah, karena ini laporan awal, bisa saja pelaku itu misalkan tidak ada, jadi tanda strip saja. Karena belum diketahui ini oleh dicuri atau ketinggalan di mana saja atau ditemukan oleh siapa saja bisa. Jadi pelaku di sini contohnya kosong. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh petugas security. Yang pertama, menerima laporan korban saudari Indah sebagai pelapor atau korban. Kemudian meminta keterangan saksi-saksi. Nah, di sini saksi-saksi adalah saudara Surono, adik pelapor ya. Kemudian meminta keterangan dari petugas security yang jaga, misalkan di area lantai tersebut pada saat saudari Indah makan di food court tersebut. Melaporkan kepada pimpinan dan manajemen Wisma Angkasa. Baik sobat, setiap sobat menerima kehilangan apapun, kejadian apapun, jangan lupa laporan cepatnya ya. Laporan awalnya kepada pimpinan atau manajemen sebagai tanda bahwa telah terjadi kejadian. Jadi kalau mereka tahu duluan kan enak. Ini profesional sekali. Jadi mereka nanti tinggal menunggu perkembangan apa yang terjadi. Jangan sampai kita molor atau telat melaporkan, karena ini akan menjadi sebuah komplain yang besar buat kita seorang security atau petugas-petugas security pada saat jaga, khususnya pada saat ada kejadian. Baik sobat, ke halaman berikut. Nah, ini uraian singkat kejadian. Misalkan di sini menurut kronologi si pelapor pada tanggal 23 Januari 2020 jam 12 waktu Indonesia Barat di lantai 2 food court Wisma Angkasa, saat saudari Indah sedang makan dengan adiknya atas nama Surono, dan setelah selesai makan, saudari Indah kemudian bermaksud mengambil tas yang berada di sampingnya untuk mengambil uang dan membayar makan di kasir. Namun, tas yang ditaruh di sampingnya sudah tidak ada pada tempatnya. Oke sobat, jadi ini uraian singkatnya, contoh uraian singkat kejadiannya. Oke, jelas ya sobat. Setelah itu kemudian petugas security menulis dibuat di Jakarta 12 Oktober 2020. Kemudian yang penerima lapor yaitu petugas security, misalkan sini saya pulau, kemudian tanda tangan, kemudian si pelapor atas nama Indah, tanda tangan, kemudian saksi-saksi ya. Di sini kan ada Pak Surono sebagai adiknya korban dan kemudian melakukan penanda tanganan. Oke sobat, jelas ya. Untuk laporan pengaduan. Laporan pengaduan ini sekali lagi berfungsi untuk menerima laporan apa saja sebagai laporan awal. Oke, semoga bermanfaat buat sobat-sobat Satpam yang bertugas. Baik sobat, nah ini berikut laporan lengkap pengaduannya.
seperti yang tersebut di atas. Jadi ini laporan lengkapnya, bisa sobat lihat sesuai dengan gambar berikut. Salam Satpam Jaya.